Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zaki Bayroh, NIM 200606110103 dari kelas Fikih B, dosen pengampu, Bapak Yulianto, MPDI. Saya di sini menjelaskan materi mengenai hukum bangunan dalam tinjauan fikih maqasidu asy-syari'atu. Pada materi hukum bangunan dalam tinjauan fikih maqasidu asy-syari'atu terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama, pengertian; yang kedua, sudut pandang maqasidu asy-syari'atu; yang ketiga, hukum asal dan cabang mendirikan sebuah bangunan dalam tinjauan maqasidu asy-syari'atu; yang keempat, 3 tingkatan kebutuhan dasar dan implikasinya pada fikih arsitektur; yang kelima, contoh tujuan syariat dalam konteks bangunan. Subbab pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian maqasidu asy-syari'atu. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid syariah. Kata maqasid merupakan jamak dari maqsad yang berarti maksud dan tujuan. Dalam Al-Quran, dalam Al-Qamus Al-Mubin fi Istilahat Al-Usliyah, maqasid adalah hal-hal yang berkaitan dengan maslahah dan kerusakan di dalamnya. Sedangkan syariah secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air. Kata syariah dalam Kamus Munawwir diartikan yaitu peraturan undang-undang hukum. Sedangkan arti syariah secara istilah apabila terpisahkan dengan kata-kata maqasid memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, syariah merupakan an-nunus al-muqaddasyah atau nas-nas suci dari Al-Quran dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini, menurut dia, syariah disebut at-thariqah al-mustaqimah atau cara ajaran yang lurus. Muatan syariah ini meliputi akidah, amaliyah, dan khulaqiyah. Maqasid syariah merupakan dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas. Maqasid syariah mencakup hikmah-hikmah di balik hukum. Maqasid syariah juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Maqasid syariah mencakup menjaga akal dan jiwa manusia. Selain itu, makna maqasid syariah adalah sekumpulan maksud ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam atau ide-ide tentang hak-hak manusia, pembangunan secara fikih, arsitektur, dan keadaban. Kajian teori maqasid al-syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting
Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial dalam posisi seperti itu. Hukum Islam yang bersumber utamanya Al-Quran dan Sunnah turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Itu bisa diberikan setelah diadakannya kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori Maqasid al-Syariah. Yang kedua, dilihat dari aspek historis. Sesungguhnya, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Yang ketiga, yaitu pengetahuan tentang Maqasid al-Syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum, itulah setiap persoalan dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Subbab materi kedua yaitu sudut pandang Maqasidu Asy-Syari'atu. Ada beberapa penelitian dari studi kritis yang mengkaji tentang klasifikasi Maqasid secara rinci. Namun, dengan kajian mengenai Maqasid Asy-Syariah, merujuk pada pemikiran Asy-Syatibi yang notabene dikenal dengan sebagai penyusun pertama konsep Maqasid Asy-Syariah secara sistematis. Teori menurut Asy-Syatibi menyatakan bahwa syariat ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Adapun mengenai Maqasid al-Mukallaf, Asy-Syatibi menjelaskan bahwasannya perbuatan hamba haruslah sesuai dengan maksud yang dikehendaki Allah, yaitu menjaga kemaslahatan. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan manusia melalui penetapan syariat Islam, maka manusia hendaknya melaksanakan syariat itu demi kemaslahatan. Oleh karena itu, Asy-Syatibi menjadikan maslahah sebagai titik temu antara maksud Allah dan perbuatan manusia. Dalam pandangan Asy-Syatibi, jika ditinjau dari aspek kebutuhannya, Maqasid Asy-Syariah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu daruriyah, yang kedua hajijiyah, yang ketiga tahsaniyah. Maqasid daruriyah adalah tujuan yang harus ada demi kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat, yang mana jika tidak ada, maka akan menimbulkan kemaslahatan atau mufsadah. Selanjutnya, menjelaskan bahwa maksud daruriyah mencakup 5 tujuan yang dikenal dengan istilah al-kulliyat al-khams, yaitu yang pertama, menjaga agama atau hifz ad-din. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifz an-nafs. Yang ketiga, menjaga akal atau
hifz al-aql. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifz an-nasl. Yang kelima, menjaga harta atau hifz al-mal. Asy-Syatibi menyatakan bahwa al-kulliyat al-khams yang merupakan bagian dari dasar-dasar agama usul ad-din, di mana posisinya berada setelah dasar-dasar keimanan usul akidah. Sedangkan maqasid hijaiyah merupakan tujuan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti disyariatkannya jual beli, pernikahan, sewa menyewa, dan ketentuan hukum lain yang kebanyakan berkenan dengan muamalah. Untuk memenuhi maqasid hajiyah ini, terbuka kesempatan ruksyah dan toleransi yang besar. Hal ini disebabkan oleh agar para mukallaf dapat menjalankan ketentuan-ketentuan syariat yang diwajibkan kepadanya tanpa kesusahan. Maqasid tahsaniyah yaitu segala sesuatu yang bersumber pada kebiasaan yang baik serta akhlak yang mulia sehingga umat Islam dapat menjadi panutan serta bahagia untuk hidup dalam naungan syariatnya. Di antara contoh maqasid at-tahsaniyah antara lain yaitu menjauhi sifat kikir dan boros, mempertimbangkan kafah dalam memilih pasangan hidup, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Adapun ulama kontemporer membagi maqasid menurut jangkauan hukumnya menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, al-maqasid umum, yang dapat ditemukan pada hukum-hukum Islam secara keseluruhan, seperti keniscayaan daruriyah dan kebutuhan hajiyat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sebagian ulama menambah unsur-unsur baru seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan. Yang kedua, al-maqasid spesifik yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum-hukum Islam, seperti kesejahteraan anak pada bab-bab keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli pada bab muamalat. Al-maqasid parsial yang meliputi apa yang dianggap sebagai maksud ilahi yang dibalik suatu teks atau hukum tertentu, seperti maksud menghilangkan kesukaran pada kasus kebolehan orang sakit untuk tidak puasa dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam kasus larangan kaum muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji dan lainnya. Subbab ketiga yang saya akan jelaskan yaitu hukum asal dan cabang mendirikan sebuah bangunan dalam tinjauan maqasidu asy-syari'atu. Yang pertama, Al-Quran. Dalam mendiskusikan dan mempelajari permasalahan hukum bangunan, para pakar fikih berpegangan pada Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruh serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.
Dalam konteks fikih bangunan, para ulama fikih mengartikan lafadz al-urfu dalam ayat ini sebagai desain yang berlaku dan disukai oleh khalayak luas dan tidak ada yang menentangnya. Dalam konteks fikih, ada al-urfu dalam sebagai desain yang berlaku dan disukai oleh khalayak luas dan tidak ada yang menentangnya. Yang pertama, interpretasi yang dimaksud oleh para pakar fikih dalam menelorkan setiap hukum yang tidak bernas dalam kitab suci dan hadis nabawi, yakni setiap permasalahan yang bersifat umum dan berpengaruh terhadap lingkungan bangunan. Yang kedua, pemaknaan kedua perihal al-urfu ini lebih banyak pengaruhnya terhadap model sebuah kota dalam Islam. Makna tersebut adalah pengakuan syariat terhadap norma-norma yang berlaku di antara tetangga dalam menentukan batas kepemilikan dan hak. Pola atau struktur bangunan pemaknaan ketiga perihal al-urfu inilah yang paling berpengaruh pada lingkungan perkotaan ketika suatu masyarakat menggunakan metode yang serupa terus-menerus dalam membangun suatu bangunan karena adanya suatu tradisi dalam membangun atau pola khusus. Yang kedua sumbernya yaitu hadis nabawi. Pada Azab 1997-18 menyatakan bahwa hadis nabawi yang dijadikan pedoman oleh para ahli fikih dalam konteks hukum seputar bangunan adalah yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi namun membahayakan orang lain sebagaimana larangan membahayakan orang lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku. Al-Quwazaini, NDP 784. Yang ketiga sumbernya yaitu kaidah fikih. Menurut Murabit, dalam konteks fikih arsitektur ada dua kaidah fikih yang paling berperan yang dijadikan landasan hukum oleh para ahli fikih. Yang pertama yaitu kaidah dianalisis landasan normatif dan diinterpretasi secara terminologi. Interpretasi terma ad-dororu dilakukan secara bahasa, Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan ilmu fikih secara garis besar. Terma ad-dororu menurut para fikih terbagi ke dalam tiga makna, yaitu antoni manfaat, mendatangkan kerusakan pada orang lain, dan pengurangan suatu hak. Selanjutnya, kaidah kedua yaitu kaidah umum yang diturunkan menjadi kaidah cabang yang disajikan sekaligus contoh penerapannya pada kaidah konteks fikih arsitektur adalah tidak diperbolehkan bagi penghuni lantai bawah atau penghuni lantai atas menggunakan hak milik pribadinya namun memberi efek kerusakan yang nyata pada tetangganya walaupun dalam penggunaan hak tersebut terdapat kemanfaatan pribadi bagi penghuninya. Yang kedua, tidak diperbolehkan bagi seseorang membuka jendela kamar atau rumahnya
namun berefek terlihat aurat rumah tetangganya atau aurat tetangganya. Yang ketiga, tidak diperbolehkan mendirikan tempat perasan buah, dapur umum, dan tempat penyembelihan binatang yang bau dan asapnya merugikan tetangga sekitar. Yang keempat, tidak boleh seorang muazin azan di atas menara yang menjadikan berbagai hak privat tetangga masjid terlihat olehnya. Sebab hukum azan adalah sunnah sedangkan melihat aurat orang lain adalah haram. Sebab ketiga yang saya jelaskan yaitu 3 tingkatan kebutuhan dasar dan implikasinya pada fikih arsitektur. Pada syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada 3 tingkatan yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsaniyat. Tingkatan pertama yaitu kebutuhan daruriyat. Kebutuhan daruriyat ialah tingkatan kebutuhan yang harus atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana tidak terwujudkan atau tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Tingkatan ketiga, kebutuhan tahsaniyah ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Yang ketiga yaitu contoh tujuan syariat dalam konteks bangunan.
Yang ketiga, subbab yang saya akan jelaskan yaitu contoh dan tujuan syariat dalam konteks bangunan. Tujuan-tujuan syariat dalam Maqasid Asy-Syariah menurut Al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Yang pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Yang kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal yang berkenan dengan segi tujuan, Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan kedua agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut. Agar dapat memahami maqasid asy-syariah atau tujuan syariah secara sempurna, maka Asy-Syatibi berbicara mengenai maslahat dalam konteks al-maqasid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang atau syar'i adalah tahqiq maslahi al-kholqi atau merealisasikan kemaslahatan makhluk, bahwa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara al-maqasid. Allah SWT menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan atau jalbul maslahah dari al-mufasid. Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan hal tersebut, menurut Al-Syatibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari Al-Quran atau sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok untuk diterapkan pada objek hukum, karena penerapan hukum itu membawa kemudaratan, maka mujtahid itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai sehingga kemudaratan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan nazariyah al-i'tibar al-ma'al. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.